Pun kesang nih Pak. Apa? Pun kesang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak Ibu yang ada di Padepokan ini, pertama-tama saya sapa terlebih dahulu, selain yang dari Solo, ada rombongan dari Purworejo, dari Borobudur, dan sekitar sini ya Pak. Nggih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dimampukan untuk kembali berkumpul di sini dalam rangka untuk saling mengingatkan, saling bertukar ilmu, saling melengkapi, di mana memang apabila kita sama-sama berkumpul di sini untuk belajar meluaskan kesadaran kita sampai pada kesadaran Allah, itu memang alangkah lebih baiknya apabila ada kawan untuk saling mengingatkan. Apabila seorang suami itu akan lebih lancar lagi dalam berlatih bersadar Allah apabila memang pasangan atau mungkin bahkan anak-anaknya itu juga mengikuti. Karena memang menurut pengalaman pribadi, kadangkala permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam keluarga itu memang tidak lepas dari keduanya. Namun apabila kita, ya mungkin Bapak Ibu sudah lebih senior dalam menjalani rumah tangga, sehingga sudah tahu bagaimana seluk-beluk permasalahan yang dihadapi. Namun apabila dalam satu keluarga itu di dalam merespon terhadap permasalahan, dalam menerima, kemudian mensyukuri dan memasrahkan semua permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini permasalahan yang ada di keluarga itu tentunya tidak akan menjadi suatu beban yang menyebabkan kadangkala menyebabkan adanya komunikasi yang tidak pas, tidak efektif. Sehingga apabila komunikasi tidak efektif, apakah itu antara suami dan istri, apakah itu antara anak dan orang tua, antara saudara, itu tidak nyambung, sehingga ada saja permasalahan. Namun apabila kita sama-sama meletakkan semua permasalahan, semua pada kesadaran akan Allah, itu tentunya kesatuan paham, kesatuan visi ini akan lebih mudah untuk dijalankan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya yang muda ini mungkin juga lebih banyak mengingatkan kepada diri saya sendiri sebetulnya. Apabila untuk yang lain saya kira banyak pengalaman yang sudah dijalani, namun apa yang saya sampaikan ini adalah utamanya untuk mengingatkan pada diri saya sendiri. Kaitannya dengan masalah kesadaran tadi. Memang kesadaran rata-rata orang itu mampu menyadari tentang suatu keadaan. Namun tidak jarang juga bahwa kesadaran akan Allah itu masih belum nyampe. Nah, sehingga melalui
diskusi-diskusi di grup Sadar Allah yang sampai saat ini ada 9 grup, kemudian kegiatan di Padepokan ini diharapkan bisa untuk saling memberi, saling mengingatkan dan saling mendukung. Nah, pada kesempatan ini saya kira apa yang perlu saya sampaikan untuk diri saya sendiri tidak banyak, cukup itu. Namun kami sangat berharap kepada Pak Pur selaku pembina di Padepokan ini, kemudian senior-senior yang lain, Kang Darman ataupun Mbah Bejo ataupun yang lain, ini nanti akan bisa kita ajak saling berdiskusi, saling untuk sharing pengalaman tentunya, karena yang bersifat pengalaman karena kesadaran ini kan suatu pengalaman yang abstrak, yang kadang-kadang nggak bisa kita tunjuk mana barangnya. Berbeda misalnya kita itu mempunyai cerita tentang permasalahan yang berkaitan dengan tubuh kita, misalnya sakit, sesak nafas misalnya, nah itu bisa diceritakan dan bisa dilakukan pemeriksaan. Namun apabila kaitannya dengan permasalahan yang bersifat berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan kesadaran, itu memang perlu jam terbang untuk mengenalnya dan perlu jam terbang untuk mensensitifkan diri terhadap aktivitas jiwa tersebut. Baik, mungkin apa yang bisa saya sampaikan sebagai opening pada acara pada malam hari ini cukup itu. Semoga apa yang kurang dari saya merupakan bahan diskusi sehingga nantinya akan memberikan satu masukan, satu tambahan ilmu bagi pribadi saya ataupun mungkin yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Pak Pur. Oh, silakan. Monggo Pak Ustadz. Sinar itu yang menyampaikan. Monggo, panggilan kula aturaken. Terima kasih Pak Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Setio Purwanto, semua jamaah DNSA di Padepokan yang saya hormati, dan seluruh jamaah DNSA di seluruh Indonesia, baik yang di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri yang menyimak lewat live streaming. Alhamdulillah, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kenikmatan, masih bisa bernafas, masih diberi kenikmatan untuk bisa menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya grogi, Pak. Saya awali dari kemarin, kenapa sih kita berzikir nafas? Ada sebuah pemikiran yang sering biasa kita alami di kehidupan sehari-hari. Kenapa orang itu mau minum jamu walaupun jamu itu pahit? Ya sebab orang itu sudah tahu khasiatnya dari jamu tersebut.
seringkali kemudian kita bertanya, terus apa kita fungsinya untuk berzikir nafas? Ya seperti halnya kita itu di dalam cara berpikir jamu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali zikir kita, kalau saya guyon sama teman-teman, kita habis sholat fardu Allahu Akbar bar, yang terjadi ya bubar gitu. Kita seringkali amal ibadah kita itu tidak disertai dengan kesadaran, sehingga kita tidak lebih dari seperti halnya burung beo. Nah, dengan kita berzikir nafas ini sebagai sebuah metode, sebagai sebuah thariqah, sebagai sebuah manhaj, sehingga amal ibadah kita itu mempunyai bobot di hadapan Allah, tidak seperti halnya kita sebagai orang yang tidak sadar, seperti halnya robot yang tidak mempunyai kesadaran. Dan itu termasuk dalam sholat kita, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bahkan kita diwanti-wanti Allah Subhanahu wa taala ketika sholat pun itu kita bisa dalam kondisi tidak sadar. Nah, terus bagaimana kita supaya sadar? Nah, supaya sadar ini ada sebuah metode yang proven. Nah, kalau saya mengatakan kalau kita nyari-nyari metode sendiri, ya ketemu gitu kan, pasti ketemu. Tapi kalau ada metode yang proven sudah diajari oleh Pak Pur dan terbukti teman-teman juga merasakan khasiatnya, kenapa harus golek coro yang lain gitu kan? Wong sudah ada gitu kan. Daripada waktunya digunakan untuk yang lain-lain, mendingan seperti itu. Tadi saya di perjalanan itu berapa hari ini mikirnya ini seperti yang kemarin itu saya share di di grup itu. Ini bagi saya, kalau ditanya apa itu sadar Allah gitu kan. Sadar Allah ya kita beribadah, kita berzikir itu seolah-olah kita bermuajahah kepada Allah. Dan ini yang mengapa manusia itu sering berhadapan dengan problematika, sering berhadapan dengan gelisah, sering berhadapan dengan keruwetan-keruwetan hidup. Karena kita itu tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang cobaan hidupnya sangat luar biasa. Tapi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sadar Allah, dengan menyadari ketika bersolat itu bisa mi'rajul muslim, langsung seolah-olah berkomunikasi sama Allah, maka persoalan-persoalan hidupnya bisa teratasi. Lah kita berharap, ini saya secara pribadi ya masih belajar. Jadi yang saya pikir itu bagaimana saya beribadah, tapi sistem kesadaran saya itu bermuajahah kepada Allah. Nah, ini metode-metode ini yang saya pelajari yang sedikit demi sedikit, dan saya masih dalam proses belajar terus menerus belajar bagaimana kita belajar sadar Allah. Dan saya kira dalam setiap orang itu proses pembelajarannya pasti masing-masing. Ada orang yang tipologinya orangnya mikir, berarti dia masuknya lewat cara pemikiran. Ada orang yang tidak begitu banyak mikir, tetapi pengalaman, yaitu masuknya lewat situ. Ada orang yang senengannya nyari dalil. Kalau saya tuh apa-apa kan harus nyari dalilnya dulu, baru masuk seperti itu. Makanya kemarin itu, apakah sadar Allah? Ya itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Kemarin sempat baca di perpustakaan Boyolali itu tulisannya Profesor Wahdah Zuhaili itu loh, Profesor
Wahbah Zuhaili. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin dalam kondisi sekarang ini itu berhadapan dengan Tuhan. Nah ini kemarin sempat dapat ilmu dari Pak Pur. Ya itulah sadar Allah. Sadar Allah yaitu orang yang saat ini dalam kondisi saat ini ketika kita berzikir, ketika kita beribadah itu sadar, yakin aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Berpaling kemana saja kita melihat bertemu dengan Allah. Nah kita semoga dengan sedikit ini menjadikan semangat kita bahwasanya belajar metode zikir nafas ini adalah untuk tujuannya kita sampai di sadar Allah itu sendiri. Pada akhirnya seluruh aktivitas ibadah-ibadah kita menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih bermakna, tidak seperti halnya yang kemarin-kemarin ngaji Quran ya sekedar ngaji, kemudian sholat ya sekedar sholat. Kadang-kala malah orang yang paling lancar membaca Al-Quran, baca Qurannya cepet banget. Dulu membaca Yasin ya biasanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin cepet rampung. Sekarang baca Yasin 5 ayat aja bacanya jadinya lama karena kita berkomunikasi sama Allah. Nah itu yang kita pelajari yang perlu kita terus pupuk pentingnya apa itu belajar zikir nafas ini agar sampai ke situ. Dan persoalan-persoalan hidup nanti juga akan mengikuti kita gitu kan. Bagaimana ATP, bagaimana 3T, tidak bisa masuk ke situ kalau belum sadar Allah. Dan itu saya yang merasakan sendiri ora patek sadar sehingga ATP-nya ya kacau gitu kan. ATP-nya juga belum bisa menangkap menangkap sinyalnya itu nggak ketangkep gitu kan, nggak ketangkep. Nah, niki sekedar dari saya, semoga ada manfaatnya niki. Ya nggak ada persiapan. Cekal semanten saking kula, semoga bermanfaat. Sedikit tadi merenungi ayat dari surah Al-Baqarah tadi, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau saya secara pribadi, kalau berapa hari ini, kalau pas lagi nggak nyambung, kepengen sadar kepada Allah, itu metode saya seperti itu. Jadi kata repetition magic power kan. Jadi kata-kata yang diulang itu akan membentuk sebuah karakter. Dan kita kalau kata-kata manusia saja, misalkan aku hebat, aku pintar, aku dahsyat aja, kalau diulang-ulang udah motivator sama loncat-loncat aja bisa ada efeknya. Kenapa kok kita tidak mengulang-ulang Al-Quran? Bahkan Rasulullah pernah mengulang-ulang salah satu ayat Al-Quran sampai pagi, dan itu ayat yang berapa hari ini saya ulang-ulang ini biar supaya kesadaran kita untuk sadar Allah itu masuk. Salah satu metode saya itu seperti itu, salah ayat Al-Quran kita ulang-ulang. Cukup dari saya, mohon maaf kalau nggak runtut, nggak sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ibunya satu di sana, satunya di sini. Terima kasih yang sudah hadir di Padepokan. Terima kasih kepada Pak Hasyim, Ustadz Musa. Ya, alhamdulillah tambah pasukan. Ya Pak Hasyim, tambah pasukan di YouTube. Alhamdulillah, jadi pokoknya kita menyampaikan apa yang kita dapat. Seperti Ustadz Musa tadi, beliau mengulang-ulang Al-Baqarah ayat 46. Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu dalil salat khusyuk itu, Pak. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha la kabiratun illa alal khasyiin. Ya ternyata khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat saja, itu semuanya ini kalau kita sadar Allah dan pasrah itu khusyuk. Jadi khusyuk itu gampang, Pak. Kalau orang barat itu mindfulness eating. Mindfulness eating itu sadar ketika makan. Mindfulness walking, sadar ketika jalan. Mindfulness talking, sadar ketika bicara. Kalau kita enggak, khusyuk ketika bicara, khusyuk ketika makan, khusyuk ketika berjalan. Nah, khusyuk itu dalam arti bukan kelemak-kelemeh gitu ya. Bukan. Khusyuk itu bukan lambat, khusyuk itu bukan lama, tapi khusyuk itu sadar Allah dan pasrah. Ya, khusyuk itu sadar Allah, karena sadar Allah apa? Mulaqu rabbihim. Pasrah apa? Wa annahum ilaihi rajiun. Orang sudah ilaihi rajiun itu sudah. Dakwah itu pun juga harus khusyuk loh, Pak. Kalau enggak khusyuk bingung golek dana loh, Pak. Iya. Makanya harus khusyuk. Ya. Kenapa harus khusyuk? Kalau enggak kita bingung, Pak. Nah, biaya kurang, ini kurang. Gitu. Tapi kalau khusyuk ya ada yang dijalankan, enggak ada ya sudah. Gitu. Semuanya kan juga ini tuh apa? Kehendak Allah, tuh, Pak. Ya, kehendak Allah. Jadi kalau ada dana ya dijalankan, loh. Enggak ada ya sudah. Loh, dakwah pakai YouTube gini kan, dananya minim, Pak. Listrik. Ya toh, Pak. Apalagi pulsa, data. Biaya HP ini sekali beli ya sudah, masuk beli HP terus setiap siaran kan ya enggak. Gitu. Terus ya sudah, itu aja. Makanan gini kan datang sendiri tuh, Pak. Iya tuh baru datang. Baru datang lagi. Kan datang sendiri. Ya. Jadi kalau Allah tidak memberikan dana itu berarti Allah tidak berkehendak, gitu aja, santai, Pak, dakwahnya. Nah, Bapak Ibu, kita terus bergerak. Ya. Sebenarnya kalau kita itu pelajaran ya sudah ini ya Bapak Ibu. Pelajaran kita itu sudah sampai pada, kalau dalam periode dakwah Rasulullah itu sudah periode Madinah gitu loh, Pak. Periode Madinah itu periodenya periode menjalankan amanah. Membangun sebuah sistem, terus membangun sebuah kelompok-kelompok halakoh, mengembangkan potensi jamaah, itu sudah gitu. Kalau dulu zaman Rasulullah ya merebut kembali Mekah, gitu, mengembangkan pemerintahan, gitu.
Kalau kita sekarang ya, teman-teman yang mau berdakwah, kita dukung kan gitu. Nah, seperti cabang-cabang di mana, cabang-cabang apa, yayasan ini sudah mulai. Tulungagung sudah minta apa namanya, resmi dari kita. Purworejo sudah berdiri pondok pesantren. Terus bisa, Pontianak juga sudah rutin halakohnya. Nah ini akan terus kita support gitu loh Pak. Ya teman-teman yang mau mengembangkan sadar Allah ini mumpung masih awal-awal begini, ya mari kita sama-sama. Baik Bapak Ibu. Metode-metode penemuan-penemuan seperti tadi Ustadz Musa menyampaikan tentang the power of repetition. Kalau Bapak Ibu menemui sebuah ayat yang berkesan, ya diulang-ulang. Kira-kira ayat itu kalau disadari bisa ngecas, ya disadari diulang-ulang gitu. Nah, kalau Gus Dur itu di syair apa namanya, tanpa waton, dan tan sepake ing jero dodo. Apa? Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca iku jangan guru waskita den tancepake ing jero dodo. Jadi ditancapke ing jero dodo itu artinya kalau kita memahami secara waskita itu akan nancep. Satu ayat saja itu kalau menyentuh itu ininya lama Pak. Pengaruhnya itu lama. Satu ayat aja, misalnya gini. Kulu wasrobu walatusrifu, misalnya gitu. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan misalnya. Itu nancep betul Pak. Langsing Pak. Mau makan banyak ingat ya. Kenapa? Ingat ayatnya itu. Mau makan. Ya. Salam, mangga Pak Pono. Ya. Apa nah? Ini juga terima kasih yang sudah hadir di online, Pak Setiono dan kawan-kawan semua. Iya. Ini bisa sambil diminum Pak, sambil dimakan. Monggo, Pak Pono, Didahar, Pak Azim, Pak Tris. Perlu saya jokne? Pokoknya di sini ya belajar sambil makan. Ya, sebenarnya santai. Nah, Bapak Ibu, tema kali ini tentang takbir ya. Takbir. Jadi takbir itu ternyata posisi spiritual. Wah, matur nuwun. Bapak Ibu yang di rumah boleh ngopi juga lah ya. Posisi spiritual paling tinggi itu di takbir. Kalau posisi grounding itu di subhanallah. Jadi gini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah itu grounding. Alhamdulillah itu vibrating, vibrasi. Kemudian kalau Allahu akbar itu powering, jadi dia power. Tapi kita powering untuk mendapatkan kekuatan,
Nggak bisa kalau nggak grounding, Pak. Nggak bisa juga kalau kita tidak vibrating. Jadi kalau teorinya Tesla itu apa? Tesla itu ada gelombang apa? Gelombang vibrasi apa gitu satunya itu. Teori listrik itu loh yang di. Nah, itu Bapak Ibu, ternyata di Subhanallah itu grounding. Grounding itu power itu kalau nggak grounding nggak bisa. Kita kalau tidak mengenal diri kita, tidak menjadi diri kita, itu tidak bisa, memvibrasi itu nggak bisa. Kita ini harus menjadi diri kita ini. Nah ini kan seringkali kita itu terputus dengan diri kita sendiri. Monggo-monggo dipun dahar. Oh, dahar itu kalau di Kang Darman kasar katanya. Bahasa Sundanya dahar itu wah kasar. Ya, kalau di Solo halus dahar. Ya. Nah, inilah yang dimaksud makom tajrid Bapak Ibu. Iya toh. Rezeki datang sendiri. Monggo diminum Bapak Ibu. Bismillah. Pak Pono kopi apa teh? Kopi. Saya dari siang ngopi terus. Baik. Nah, kita bisa berubah. Kita bisa merubah diri kita. Atau merubah diri kita itu dalam arti kita bisa dirubah Allah. Atau Allah merubah lingkungan kita. Itu syaratnya grounding. Kalau nggak grounding, nggak bisa. Nggak apa-apa menjawab. Ya Allah. Nah, kalau kita itu tidak grounding, kita kan nggak bisa. Misalnya ini gini. Anak kita nilainya merahnya 5. Kita grounding enggak? Enggak bisa. Kamu itu harusnya, nah gitu loh Pak. Tanpa merah. Itu tidak grounding namanya. Maka dia tidak bisa merubah, dalam arti Allah tidak akan bisa merubah anak itu. Gitu. Mungkin tahun depan atau semester depan atau ya ujian ke depan hasilnya itu merahnya tetap 5 atau bahkan tambah merahnya. Karena apa? Karena tidak grounding. Berarti kan dia terputus dengan terputus dengan keadaan sekarang. Terputus, tidak terkoneksi. Wong merahnya 5, tapi ditolak. Putus nggak? Putus. Nggak nyambung. Kalau kita ingin dirubah, atau kita ingin anak kita dirubah Allah, menjadi merahnya 3, 2, 1, atau bahkan tidak ada, maka merah yang 5 sekarang ini harus di-grounding dulu, diterima, artinya subhanallah. Ya wis oleh ya ora apa-apa to. Sing penting kan kowe wis sinau. Ndak apa-apa, kamu yang penting kan sudah belajar kemarin. Ini ndak apa-apa, besok kamu usaha lebih keras lagi. Coba kalau kita lele sekolah dipethuk mulai mangkat diterke mulai dipethuk bayare larang abange 5.
Kira-kira dia akan semangat belajar tidak ke depan? Tambah males. Saya ndati ya. Sangat jarang disengeni ibu. Aku abangku 5 wis aku sedih. Ijik disengeni meneh. Nah, itu nanti jadi ini. Harus grounding Pak namanya. Makanya harus grounding. Untuk bisa merubah dari negatif ke positif atau dari positif ke yang lebih positif itu di grounding dulu. Jadi saat ini itu harus di grounding, Pak. Orang sakit bisa sembuh itu harus grounding dulu. Apa groundingnya? Terima dulu. Oh sakit, oke. Nah, di grounding. Nah, setelah di grounding baru vibrating. Vibrating itu vibrasi. Dengan apa vibrasinya? Gitu loh Pak. Dengan syukur, terima kasih. Maka rapalnya itu nggih matur nuwun. Ngerti lho Pak? Rapal mantra yang kemarin kita sharekan itu toh. EMP itu nggih matur nuwun. Nggih itu grounding, matur nuwun itu vibrating. Wis le ra apa-apa le. Sing penting kan kowe sinau. Nah, itu namanya sudah vibrating. Sing penting kowe sinau, itu kan penghargaan namanya. Vibrating. Ya Pak ya. Aku sesuk tak sinau tenan iki, Pak. Wah, kan tervibrasi dia. Gitu. Jadi besok dia akan berubah anak itu. Jadi, grounding, vibrating. Diri kita pun juga vibrating, Pak. Kalau kita menerima, kemudian kita bersyukur, dengarlah, nanti rasakanlah, Bapak. Grounding, vibrating ini. Itu kalau tubuh kita itu ada yang diakibatkan karena kita tidak bersyukur, Pak. Itu akan tervibrasi, Pak. Mbuh dadine merinding-merinding. Mbuh ning kene kaya bergejolak. Atau apa gitu. Nanti boleh dicoba di rumah. Dan itu saya rasakan masalahnya, Pak. Saya terima, kemudian saya syukur. Ternyata tubuh saya itu, bagian-bagian tertentu itu, ada yang bergerak. Dan keadaan emosi saya itu juga ada yang bergerak. Gitu. Endingnya lega. Ya bisa nangis, bisa apa gitu. Bisa ketawa, bisa senyum. Iki ngopo ya? Karena apa? Vibrasi. Tergetar. Dan ini namanya vibrasi itu luas. Kita grounding anak kita vibrasi anak kita. Berubah dia. Dagangan rapayu tuh Pak. Dagangan gak laku. Grounding, vibrasi, vibrating. Saya itu sering lihat makelar, Pak. Ada makelar di tepi jalan sana, Pak. Ternyata makelar itu, Pak, setiap dapat mobil, itu yang dicuci, dilap. Dia tuh menghargai betul itu loh Pak. Mobilnya itu loh Pak. Itu untungnya itu bisa. Karena apa? Dia menghargai itu, vibrasinya itu dia seneng gitu. Dengan mobil ini dibersihkan. Orang itu melihat mobil itu seneng Pak. Nah. Jenengan punya motor. Gitu. Motor. Aku pinginnya ya sing anyar. Nah, itu sudah enggak grounding.
Ya toh? Itu sudah enggak grounding. Yang kedua, tidak disyukuri. Vibrasinya jelek. Males nganggo. Ndelok ya nyel. Itu lho, Pak. Ning dinggo, Pak. Nyilakani to, Pak. Itu loh. Nyilakani to. Buktikan aja. Ning dalan imbuh ngopo bane mledos, ngono kuwi ora antene pedhot ning tengah dalan ning bulak, Pak. Ning tengah sawah dalane ming sak jalur, baljoine pedhot apa ceklek ya, piye? Wis ngono-ngono kuwi. Karena apa? Vibrasinya itu negatif. Nah, kita semuanya gitu, Pak. Dengan diri kita, dengan tubuh kita pun juga sama. Coba tubuhnya dianyeli, Pak. Ora di grounding, ora diterima, ya ora disyukuri, Pak. Meripat anggeriane bruwet men ta ya. Mbok wis nggo kacamata rasa kakek ngomong, ngono lho, Pak. Iya toh, yang wis tuwa lho. Ya toh, kalau seperti saya umur 45 munggah lah ya wis. Ya wayahe to. Tak protes. Saya ini daripada ngomong ini vibrasi negatif, mending jangan. Nggak usah ngomong, Pak. Hah? Ya. Itu. Nah, maka ini kita biasakan diri kita, vibrasinya positif. Kita biasakan keluarga kita, vibrasinya positif. Mungkin kalau Bapak Ibu punya karyawan, punya anak buah, punya pegawai, biasakan ngomong yang positif. Itu loh. Nah ya, vibrasinya ini loh, bahayanya ini loh. Ketoknya sepele, Pak, ngeluh, Pak. Gitu. Tapi nek itu akumulatif, makanya kalau Bapak Ibu punya toko, karyawan yang suka mengeluh, pecatan Pak. Heeh, wis marake ra payu ya pecat ae wis. Vibrasine elek. Iki marake dagangan ra payu iki ngopo to? Oh ternyata karyawan ki ngeluh ae. Rapayu. Hah? Kan ngeluhe ra payu. Lah, makanya mungkin Bapak Ibu yang sekarang jadi juragannya itu ya harus memberi penghargaan yang sesuai biar dia juga bisa menghargai pekerjaannya, bisa menghargai pelanggan-pelanggannya gitu loh, Pak. Nah, jenengan ya jadi juragan ya gajinya pelit tak. Dia ngeluh tak akhirnya. Laundry di situ. Nah, laundry di situ itu tuh, Pak. Agak jauh dari sini tapi. Kumban teko meneh. Loh, piye to Ki? Aku laundryke kumban teko meneh. Lah enten apa, Bu? Aku ya ngono to. Wah, niku juragane nganyelke kok niki lembur-lembur ora tambahi walah. Sekapok aku laundryke ning kene. Kan gitu, Pak. Lah kene laundryke laundryne teko meneh, kumban teko meneh. Lah iki piye to Ki ya? Itu gara-gara mengeluh. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini vibrasi ya. Maka nggih matur nuwun itu vibrasinya positif. Jenengan kalau menyadari kalimat nggih matur nuwun itu wis tenang. Nggih matur nuwun, nggih matur nuwun. Adalah lampu. Kita sudah lampu hijau. Di sana sudah merah toh, Pak. Tapi ono sing nyelono. Suwet. Nggih matur nuwun. Apik ra sida nesu. Iya ta, Pak?
Biasanya badalah. Sekarang nggih matur nuwun. Badalah ngono. Kaget tok ngono. Nggih matur nuwun. Nah. Ini nggih matur nuwun. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada yang ditambahi dengan wala ilaha illallah itu untuk lebih masuk ke alam ketiadaan. Wala ilaha illallah. Kan nafi isbat ya, kemarin sudah kita bahas. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebenarnya Allahu akbar pun ya bisa gitu. Tapi akan biasanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, itu nafi isbatnya Allahu akbar. Tapi ada yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, oke, sekarang Allahu akbar. Kenapa Allahu akbar ini puncak? Masalahnya udah gini, saya percaya dengan pertolonganmu. Maju terus, Pak. Kita maju terus. Artinya maju itu dengan problem, dengan masalah, dengan anak yang abangi limo tadi, Pak. Anak yang rapotnya merahnya lima tadi, Pak. Kula pitados pertolongan pun panjenengan ya Allah. Saya percaya dengan pertolonganmu ya Allah. Anak ini pasti nanti akan berubah di semester depan. Ya gitu. Jadi keyakinan orang tua itu membuat anak itu ya pede gitu. Wah, aku iso berarti ya. Wah, gitu loh. Vibrasi yang di power, istilahnya amplifiernya itu loh Pak. Di powering itu di booster namanya. Itu dengan itu anak ya. Wah, aku ternyata iso ya. Karena dorongan orang tua tadi, Pak. Pemberian power. Aku iso ternyata. Gitu lah. Saya dulu itu nggak tahu, Pak. Tapi saya sadari ada satu kalimat dari Pak Lek saya waktu itu. Saya masuk SMP itu, nilai saya itu jane ora mlebu SMP itu, Pak. Saking semangatnya wong tua disogokke mlebu, Pak. Di SMP-nya SMP ya 12 lah, mana SMP 12. SMP kuburan lah, jadi jaratan. Angkatan 3, Pak. Iya. Semester pertama itu ranking wis ning mburi wong jenenge wong itu mlebu ra resmi gitu, pintu belakang. Terus saya itu diajari sama Pak Alik saya namanya Om Harjo itu. Diajari bahasa Inggris. Perkataannya satu yang saya ingat. Loh, kowe iso oleh? Gitu, Pak. Kaget saya. Aku iso ya. Wah, itu tuh kayak merubah itu, Pak. Loh, aku iso no. Diajari bahasa Inggris sih. Loh, kowe iso no. Kalimat loh, kowe iso itu kan berarti kan ada satu penghargaan vibrasi. Nah, sehingga wah itu nancapnya. Habis itu Pak, langsung ranking 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 sampai lulus SMA itu terbaik nomor 2, Pak. SMP itu, Pak. Sampai teman-teman yang ngertiin aku nyogok, "Ini bijine tenanan ora?" Ya mbuh nyatane ya apik tenan aku ya. Tapi kalimat itu, vibrasi itu betul-betul itu. Makanya ya hindari kalimat negatif itu. Aku bisa no le, gitu loh. Kamu bisa. Nah, itu. Nah, kita anak-anak kecil seperti ini, wah bisa, pinter. Sering-sering aja, siapa tahu nanti pada waktu tertentu itu masuk itu loh, ke alam bawah sadar atau alam kesadaran, deng, dipintar tenan. Kak Jan itu bodoh, dites IQ lu ratakan jadi. Demikian pula kalau anak itu pas bodoh, ngene ra iso, bodoh. Wah, tenan.
Ambok di sekolah kene di leske di ya tetep bodoh. Aku bodoh. Ngono bocah. Lah wong aku bodoh mbok leske. Jadi dia sudah menganggap dirinya tuh bodoh, Pak. Itu vibrasi negatif yang tertanam pada anak. Aku lagi apa-apa, aku bodoh. Nah itu yang apa? Makanya semuanya itu ya enggih matur nuwun kula pitados pitulungan panjenengan. Karena kita tuh nggak mampu, Pak. Ada yang mampu untuk menjadikan anaknya menjadi soleh dan solehah? Ayo ngomong saiki. SD sekolah Islam, SMP sekolah IT, kuliah, wah UMS ngono. Wes pokoknya mampu Islam. Tapi kena pergaulan tek anjlok. Ayo siapa sih yang merasa orang tuanya bisa membentuk anaknya menjadi soleh dan solehah? Jenengan di rumah. Anak metuin jenengan sudah nggak tahu Pak, dia bergaul dengan siapa, dia apa yang dia lakukan, tahu nggak? Nggak tahu gini di bocah. Itu baru keluar dari rumah loh Pak. Sudah nggak bisa gitu. Udah neng kamar dia ngerti ya, gitu. Pokoknya cah saiki kamarnya dikunci wis. Lontar ngopo. Bisa membentuk anak saleh dan salehah? Nggak bisa. Loh, aku ini loh. Ahli sholat jamaah. Wow. Ahli sholat jamaah di masjid. Masa anakku ora iso saleh dan salehah? Ya wis sombong. Ayo, dilehne karo Gusti Allah apa? Makanya di dalam Allahu Akbar saya percaya dengan pertolonganmu ya Allah. Artinya apa? Pertolongan itu apa? Menjadikan anak itu menjadi soleh. Jadi vibrasi tadi kemudian dipercayakan kepada Allah, anaknya menjadi soleh dan soleha. Makanya Pak, kalau dulu kiai-kiai dulu itu Pak, itu ora ono jeneng nyengeni anak itu. Mbok anake udah meneng ya. Anak yang berdikasi meneng. Tapi di sini deloken niku nek gede berubah karena Allah. Aku percaya kok petani Gusti Allah. Mesti Gusti Allah kok mesti merubah jadi baik bocah kuwi. Ya. Pengalaman di rumah. Nah, ya, itu perlu diedukasi juga, gitu Pak. Ngene lho Bu, ngene lho. Gini lho Bu, gitu loh. Jadi saya itu percaya dengan Allah. Allah itu pertolongannya itu pasti gitu. Jadi udah Allahu Akbar itu Pak. Ya imbang lah ya, namanya kalau bapak-bapak itu yakinnya kudu kuat. Mungkin ibu-ibu cerewetnya kudu kuat ya, ora apa-apa. Iya toh? Wah, kok nek kabeh meneng kabeh yo. Ya piye ya ta? Ora apa jenenge? Kasihan anak. Ya, pokoknya ketika kita ini bicara kita masing-masing, Pak. Bagaimana ketika tadi dipermasalahkan ketika istrinya itu yang apa tadi ya? Hah? Kok anak dinengke wae gitu ya? Ini bicara masing-masing. Kita juga harus ngrondeng istri, Pak. Ngrondeng istri jenengan piyambak-piyambak. Digrondeng, oh iya. Aku disengeni bojoku. Digrondeng gitu loh. Grondeng, vibrating gitu. Bar vibrating, yakin ku mesti bojoku ya paham. Karena Allah. Ora usah diayal. Meneng to, Bu? Aku ki lagi nepake ilmune Pak Pur. Ora usah ngono Mas jeneng-jenengku disebut. Kok dadi masalah malah.
Digawa-gawa. Wes metu sing grup wae. Wah, ya malah kujur toh. Karena masalah keluarga saya keluar dari grup. Wah, pening toh. Ayo wah. Iki toh Pak Pur iki. Wah, wis. Metu grup. Nah, malah masalah tambah banyak. Iya. Jadi kita itu diri kita masing-masing saja. Kalau kita berpasangan ya kita menggrounding pasangan kita, memvibrasi pasangan kita dan mempowering pasangan kita. Oh, jangankan dengan pasangan Pak, dengan diri kita juga harus menggrounding diri kita, memvibrating diri kita juga mempowering diri kita. Nggih matur nuwun. Kula pitados pitulungan panjenengan. Misalnya kula bodoh. Gue mikir kok kira iso mandek niki. Itu saya alami, Pak. Arab lembur kira iso, mandek ini. Ki gue mikir utak kok ra iso ki piye iki. Tadi kan tidak grounding namanya. Iya toh? Nggih. Nggih apa? Wis ra iso dijajak mikir. Otake wis ra iso gue mikir. Nggih. Matur nuwun. Kula pitados. Tidur saya sudah. Nah, besok pagi kerja lagi. Jadi keyakinan itu merupakan puncak. Maka di dalam sholat itu setiap gerakan itu Allahu Akbar. Karena apa? Agar kita ketika bergerak itu masuknya ke alam, bukan alam, masuknya ke tauhid yang benar. Karena Allahu Akbar itu sebenarnya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah lebih besar. Nah, ketika lebih besar itu kan berarti kita masuk ke laisa kamitslihi syai'un. Jadi seperti yang kemarin saya bahas itu, kita la ilaha illallah itu kita masuk ke kesadaran akan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Jadi dzikir nafas ini melatihnya sampai kepada menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Allah yang tidak serupa dengan apapun ini kita gunakan untuk grounding, vibrating, powering. Nah, grounding, vibrating, powering ini kita gunakan untuk menjalankan amanah atau ATP. Wis simple. Gitu. Misalnya anak. Tadi saya sampaikan bahwa kita nggak bisa membuat anak kita jadi soleh dan soleha. Tapi kalau bercita-cita enggak apa-apa. Tapi kalau aku bisa membuat anak kita soleh, yo paling anaknya diganti jenenge soleh, ini jenenge tok. Anaknya siapa jenenge soleh? Ya, tapi nama. Tapi untuk jadi soleh betul itu Allah ini sudah yang membolak-balikkan hati, yang ini itu Allah semua. Jadi ya kita harus yakin. Nah dalam doa-doa itu, dalam doa-doa kita harus masuk ke dalam kesadaran kekuatan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Maka doanya itu apa? Doa untuk anak. Allahumma barik li fi adi wajbatahum wa la tadaruhum wa wafiquhum li ta'atika warzuqni birahum. Jadi aku yakin anakku pasti apik. Bukan, aku yakin anakku diapiki Gusti Allah. Gitu loh. Aku yakin pasti anakku itu disolehkan sama Allah. Aku yakin pasti anakku itu solehahkan sama Allah. Nah gitu ya Ibu. Dia kembali lagi ke basicnya adalah sadar Allah. Ya, sadar Allah, bikin nafas sadar Allah.
Kita masuk ke dalam kesadaran Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kemudian kita gunakan untuk grounding, vibrating, dan powering, yaitu dengan nggih matur nuwun kula pitados kalih pitulunganipun panjenengan. Itu jalankan amanah. Tidak usah takut. Amanah itu bukan masalah loh Pak. Jenengan kalau menghadapi suatu itu, jenengan anggap amanah apa jenengan anggap masalah? Hah? Amanah. Utang misalnya, itu masalah atau amanah? Ya, anak yang tidak soleh, itu amanah apa masalah? Amanah. Ini amanah. Tubuh diberi sakit, itu amanah apa masalah? Amanah. Aku tak nggo vibrating apa? Ini amanah saya. Wis lah, hidup kita itu kan setiap hari ngadepi gitu loh, Pak. Yos, dagangan rapayu. Itu masalah apa amanah? Amanah. Gitu, Pak. Pak Ari itu target rokok ora tercapai, penjualan. Amanah apa masalah? Amanah. Ya masalah, Pak. Wong kantor ben ngomong masalah, kok amanah. Diomelin ya. Loh, diomelin itu amanah apa masalah? Amanahnya adalah pimpinan. Tandanya ngomelin. Perintahnya apa? Perintahnya tadi no. Grounding, vibrating, powering. Nggih, atur nuwun. Tapi dibatin lho, aja dibanterke lho mantrane. Kok bose tambah nesu-nesu. Nggih, dibatin. Nggih, atur nuwun. Diunek-unek ki malah montak-mantuk wae. Nggih, atur nuwun. Sing ngonek-ngonek kesel ya. Wis aja dibaleni meneh, sing kerja tenanan. Siap. Ngono nggih. Ya itulah. Ya itu ya kemarin itu karena nggak sengaja itu menemukan itu Pak. Nggih matur nuwun vibrat apa nggih matur nuwun pitados. Terus ana sing nyeletuk Pak. Oh itu disingkat EMP Pak. Oh iya EMP ku ngomong tak nggo EMP. Nggih matur nuwun pitados. Itu bahasa Jawa. Yang nggak bisa bahasa Jawa ya dirubah pakai bahasa Indonesia boleh. Dirubah pakai bahasa Sunda. Piye Kang? Bahasa Sunda Kang? Nuhun matur apa ya? Hah? Nuhun. Atur nuhun. Ah, ya wis ngono. Bahasa Sunda boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Malaysia, bahasa Melayu pun boleh. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sudah itu. Tapi kadang-kadang kalau pakai bahasa Arab itu enggak terlalu menyentuh. Menyentuhnya pakai bahasa Jawa, nggih, matur nuwun, kula pitados. Rasane iki daripada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mungkin kalau orang Arab sana Pak, baca subhanallah alhamdulillah itu rasanya kayak nggih matur nuwun gitu Pak. Ya kan diganti bahasa kan enggak apa-apa tuh Pak. Ya. Baik Bapak Ibu. Bahasa Madura boleh. Piye bahasa Madura iki? Ini tadi yang ada usul pakai bahasa Madura Pak, ya ngono karepmu. Pak Abdul Mujib, gimana kalau bahasa Maduranya Pak? Bahasa Palembang. Pokoknya sesuaikan aja lah, bahasa Purworejo ya ora apa-apa. Bahasa Magelang. Bahasa Gumpang ya nggih matur nuwun. Kula pitados. Ya,
Baik Bapak Ibu, mari kita DN agak mundur ya, enggak apa-apa. Diskusinya asik. Saking asiknya molor, ya enggak apa-apa. Monggo duduk. Duduk santai, boleh timpuh, boleh bersila, boleh bersandar, boleh baik. Baik Bapak Ibu, kita latih kesadaran kita agar aktif, agar kita sadar Allah. Baik, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, kita aktifkan kesadaran kita. Dengan kita menyadari Allah. Menyadari Allah yang menggerakkan nafas kita, yang menghidupkan nafas kita, yang memasukkan dan mengeluarkan nafas, Allah yang menggerakkan, kita menyadari Allah. Sadari Allah yang sedang menggerakkan nafas. Kemudian kita sebut nama Allah di dalam hati ketika nafas masuk, nafas keluar Allah. Allah. Praktekkan groundingnya. Kita terima perbuatan Allah yang menggerakkan nafas kita yang masuk dan keluar. Kemudian terima kasihlah kepada Allah yang telah menggerakkan nafas kita, vibrating. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menggerakkan nafas kita. Ketika masuk, terima kasih. Ketika keluar, terima kasih. Kemudian lakukan powering.
geraknya nafas merupakan keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Geraknya nafas di luar kemampuan kita, masuknya nafas di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita. Itu adalah keajaiban dari Allah, miracle dari Allah. Nafas bisa masuk, miracle. Nafas bisa keluar, miracle atau keajaiban. Di dalam nafas, lakukan 3 hal: grounding, vibrating, powering. Baik, Bapak Ibu, luaskan kesadaran kita sekarang dari nafas. Ternyata Allah tidak hanya menggerakkan nafas, tapi juga menggerakkan seluruh tubuh kita. Darah bisa mengalir, jantung memompa, pencernaan bekerja, pendengaran, penglihatan, otak, semuanya, organ tubuh bekerja semua. Seluruh tubuh, Bapak Ibu lakukan grounding, vibrating, powering. Terima apa yang Allah gerakkan, Allah hidupkan dalam tubuh kita. Kemudian bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas digerakkannya seluruh tubuh kita. Dan powering. Semuanya adalah keajaiban. Jantung bisa memompa, itu ajaib. Darah bisa mengalir ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke otak, itu adalah keajaiban. Keagungan Allah. Kebesaran Allah. Maka kita percaya bahwa itu adalah pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong Allah, jantung tidak bisa memompa, darah tidak bisa mengalir, organ tubuh tidak bisa bekerja. Semua adalah pertolongan Allah. Maka kita percaya dengan pertolongan Allah. Powering.
Baik Bapak Ibu, sekarang ternyata Allah tidak hanya menggerakkan tubuh kita, tapi menggerakkan seluruh alam semesta ini. Bumi, planet-planet, galaksi, semuanya. Kita grounding, kesadaran kita meluas sampai alam tak terbatas. Kita terima, kita grounding, kemudian kita berterima kasih kepada Allah, vibrating. Dan powering. Geraknya seluruh alam semesta adalah keagungan Allah. Lakukan grounding menyeluruh kesadaran kita sampai alam tak terbatas. Terima, kita berada di bumi, bagian dari alam semesta. Kita bersyukur kepada Allah, vibrating. Dan kita yakin dengan pertolongan Allah. Powering. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lanjutkan yang ada di rumah maupun di Padepokan. Di kesadaran yang meluas, menyadari Allah yang menguasai alam tak terbatas, Bapak Ibu melakukan 3T, tasbih, tahmid, takbir, yang dimaknai grounding, vibrating, dan powering. Siaran akan saya sudahi, panduan akan saya sudahi. Bapak Ibu silahkan lanjut masing-masing.